Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kembali kesehatan, mudah-mudahan bisa kita gunakan dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita membahas sesuatu yang sudah cukup lama ya, tidak dibahas, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari asatidzah. Cukup banyak, sudah ada lebih dari 10 pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, Ustadz Afid dan asatidzah semua yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah Ustaz, ana mulai ya Ustaz pertanyaannya. Ya, betul. Bisa dimulai. Pertanyaan pertama Ustaz, afwan, perbedaan gunnah akmal matakun, kamilah, naqisah, dan angkus matakun apa ya Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, perbedaan dalam masalah ini dalam gunnah. Jadi gunnah ini ada akmal matakun, kemudian akmal saja, kemudian gunnah kamilah dan sebagainya. Ini dari segi ritmenya, ya, dari segi ritmenya. Namun sebelumnya perlu kita pahami, para ulama sebenarnya juga sendiri berbeda pendapat dalam masalah ritme ini sendiri, ritme gunnah. Jadi kalau mat tobi'i kan jelas, alif gitu nanti, atau dua harokat. Tobi'i dua harokat, kemudian nanti mat munfasil dan muttasil, ada yang 4, 5, bisa 4 atau 5 dalam riwayat Hafiz. Kemudian untuk mat lazim nanti 6 harokat. Nah, para ulama sendiri berbeda pendapat ini untuk gunnah ini mikdarnya seberapa. Sebagian ada yang mengatakan 2, ya, 2 harokat. Jadi kita katakan inna, berarti ini 2 harokat. Tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan tidak 2, dia lebih dari 1, tapi kurang dari 2. 1,6, 1,7, 1,8, tapi bisa seperti itu. Ada yang mengatakan, kalau itu ada yang mengatakan cuma 1, lebih dikit dan sebagainya. Tapi kemudian pendapat yang cukup kuat, yang menurut kami yang bagus adalah ini tergantung pada talaqi dan musyafa'ah. Ini juga pendapat Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah, mengatakan ini tergantung kepada talaqi dan musyafa'ah. Karena kalau kita katakan ini 2, pada prakteknya biasanya sebagian itu lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Para masyayikh, para qurra kalau kita lihat ya, mereka lebih dari 2. Innal ya ayyuhan nasukulu, lebih dari 2 pada prakteknya. Nah, ini kembali lebih tepatnya memang kembali kepada talaqi dan musyafa'ah. Jadi kita store kepada syekh akan bisa punya secara otomatis tuh punya punya mi'yar. Ya, mi'yar. Apa dalam bahasa Indonesia mi'yar? Punya mi'yar, punya timbangan gitu ya. Seorang qari yang sudah mumpuni biasanya punya timbangan tersendiri. Nggak harus 2 ini enggak. Tapi ketika dia baca, lihat muridnya innal agak kurang, misalnya innal, tambahkan sedikit gunnahnya. Innal, sudah pas seperti itu. Atau kalau kelebihan innal, ya, jangan kelebihan seperti itu. Ini masih sedikit kelebihan, kurangi sedikit. Innal ladzina, seperti itu. Nah, ini hal pertama yang perlu kita pahami dalam masalah gunnah. Gunnah yang paling akmal matakun, apakah 2 atau ini tergantung kepada talaqi dan musyafa'ah. Kemudian hal kedua tadi tentang perbedaan antara akmal matakun, gunnah kamilah, gunnah ini dan sebagainya adalah dari segi ritmenya. Ya. Jadi kalau misalkan gunnah yang paling ritmenya paling besar, paling panjang adalah gunnah pada nun dan mim yang bertasydid.
Jadi ketika kita ucapkan innalladzina, ini akmalna takun. Nah, nanti yang gunnah kamilah saja di bawahnya. Ya. Di bawahnya. Misalkan pada idgham bi gunnah, famay ya'mal. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan innalladzina dengan famay ya'mal, gunnahnya lebih kuat yang inna. Karena ini level pertama. Dan level keduanya ketika gunnah tersebut pada idgham bi gunnah. Ya. Kemudian nanti ada yang setelahnya di bawahnya lagi ya, ketika gunnah pada ikhfa. Kemudian yang bawah lagi level yang keempat nanti gunnah pada nun yang sukun. Kemudian yang paling bawah lagi adalah gunnah ketika huruf nun itu berharokat. Jadi ketika kita mengucapkan huruf nun, atau ketika berharokat ada gunnahnya. Buktinya ketika kita mengucapkan nah, tidak bisa kita ucapkan tanpa hidung kita buka ya. Kalau hidung kita tutup, no, tidak bisa. No. Jadi berarti ada gunnahnya. Tapi gunnahnya hanya gunnah yang sekedar ada gitu. Jadi tidak bisa kita panjangkan. Nah ini, jadi perbedaan tadi adalah dari levelnya, ada 5 level ini adalah dari segi mana ritmenya yang paling panjang ketika kita mengucapkan gunnah tersebut. Meskipun para ulama, sebagian ulama juga 3 level yang pertama itu mengatakan ini level sama semua. Jadi ada yang membaginya menjadi 5, tapi ada yang membaginya hanya menjadi 3. 3 level yang pertama jadikan 1, kemudian level yang keempat dan kelima masing-masing 1-1. Jadi ini tadi kembali kepada talaqi dan musyafahat. Ya, seorang qori, guru kita nanti sudah bisa merasakan ini kalau gunnahnya kurang tepat, ini kayak gini, tambahkan sedikit, kurangi sedikit, kamu terlalu panjang. Nah, itu kembali kepada talaqi dan musyafahat. Sedangkan ini hanya sekedar teorinya saja. Jadi kalau teori ya jelas antara gunnah yang nun bertasydid nantinya akan lebih kuat daripada gunnah yang nun yang sukun tapi hanya idhar ya. An-aman misalkan atau an-aminu. Tidak bisa kita ucapkan seperti nun yang bertasydid. An-aminu tidak bisa, atau seperti idgham bi gunnah. An-aminu tidak bisa. Mesti ini lebih miqdar gunnahnya lebih sedikit atau ritmenya lebih tipis ya, lebih sedikit. Ya, seperti itu Ustaz Tawan. Naam Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz Hafid. Tapi kalau untuk ngajarin itu perlu nggak Ustaz sampai masalah ini, miqdarul gunnah ini? Maratibul gunnah Iya, juga. jadi kalau ya kita juga lihat dari muridnya juga. Kalau saya lihat nanti kita lihat dari muridnya. Jadi kalau muridnya, kalau yang masih awal-awal, ya mungkin sekedar kita katakan tambah sedikit gunnahnya ini untuk nun dan mim yang bertasydid sama idgham bi gunnah. Kemudian sama ikhfa, kemudian iqlab. Biasanya saya sampaikan kalau murid-muridnya masih biasa gitu maksudnya. Yang awam, masih awam dan sebagainya. Kalau kita jelaskan ini namanya akmal mat'atun ini kadang masih belibet gitu. Tapi nanti ketika dia sudah naik level, sudah mulai memahami teori-teorinya sudah semakin banyak, nanti kita jelaskan. Ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Tapi untuk awal-awal sudah untuk gunnah, nun yang bertasydid, kemudian iqlab, kemudian ikhfa, gunnahnya dipanjangkan. Nanti untuk yang idhar sama nun berharokat, gunnahnya tidak kita panjangkan. Seperti itu saja. Taib Ustaz Hafid jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengucapkan kalimat ulil af? Di situ pada ada huruf fa diikuti dengan waw sukun. Cara mengucapkannya bagaimana Ustaz? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali juga dalam masalah ini ya. Dan nanti banyak sekali kalimat-kalimat yang mirip seperti ini. Yang bahkan kemudian oleh para masyayikh sekarang ada penamaan sendiri dalam masalah ini. Jadi kalau seandainya kita lihat, mungkin kalau di kitab-kitab yang mutaqaddimin nggak akan kita dapati. Tapi dalam kitab-kitab yang mutaakhirin, beberapa masyayikh kemudian memberikan bab khusus dalam masalah ini yang kemudian dinamakan dengan namanya pun agak beda-beda. Ada satu yang menamakan dengan al-ikhfat, ya, al-ikhfat, akhirnya ta, ya, al-ikhfat. Tapi ada juga sebagian yang kemudian membuat babnya namanya itu al-ikhfa bima'nahul jadid, ya. Bima'nahul jadid, kalau kita bahasa Indonesia kan ikhfa dengan makna yang baru gitulah maksudnya. Maksudnya ini ikhfa cuma yang bedakan dengan ikhfa yang biasanya gitu intinya. Jadi nanti kalau seandainya antum melihat ada bab pembahasan dalam sebuah kitab atau bahkan dalam sebagian kitab
yang terjemahan, kita bahasa Indonesia saya pernah lihat juga ada yang ditulisi ikhfa dengan makna yang baru. Ini bukan makna kemudian dibuat-buat, enggak, kan, tetapi bab khusus memang untuk mempermudah. Bab khusus untuk mempermudah. Karena kita tahu istilah-istilah dalam ilmu tajwid kadang dibuat bab-bab baru atau nama-nama baru niatnya untuk mempermudah. Contohnya ada mat tamkin, mat ini, mat itu, ada banyak penamaan mat dan sebagainya untuk mempermudah niatnya. Oleh sebab itu mungkin nama-nama mat yang tidak kita dapati dalam kutub-kutub mutaqaddimin, kita dapati dalam kutub-kutub mutaakhirin. Niatnya adalah untuk mempermudah. Nah, pembahasan ini juga, pembahasan ikhfat, ya, kadang bahkan dalam kitab-kitab muasirin pun tidak akan kita dapati, atau tidak banyak kita dapati maksudnya. Karena sebagian dalam kitab, para masyayikh yang kemudian menambahkan pembahasan ini. Nah, maksudnya apa? Kemudian dinamakan dengan ikhfat, seperti dari kalimat khofi atau dari ikhfa juga. Ya. Maksudnya adalah ketika ada huruf yang sukun, ya, ada huruf yang sukun, dari kita waqaf, sebelumnya sukun juga. Ya. Ini ada huruf sukun yang sebelumnya sukun juga. Nah, huruf sukun yang terakhir ini tetap harus kita perdengarkan. Ya, huruf yang sukun yang terakhir ini harus tetap kita perdengarkan. Nah, kalau sebelumnya, terutama seperti ulil af, nah di sini wawunya ini ya harus tetap kita dengarkan. Maksudnya tetap kita tunjukkan kalau setelah fa ini ada waw, gitulah. Kalau huruf sebelumnya ini adalah merupakan huruf yang qalqalah, mudah kita tunjukkan. Seperti misalkan ketika kita ucapkan di surat Al-Asr ya. Bukan surat Al-Fajr misalkan. Wal fajr. Fajr. Nah, mudah karena jimnya memang mantul ya. Jimnya maksudnya ini mantul. Jadi ketika pantulannya kita tambahkan perdengarkan plus dengan huruf ro, ini mudah sekali. Tapi masalahnya sekarang adalah kalau seandainya huruf yang tengah-tengah ini bukan huruf qalqalah. Bukan huruf qalqalah. Nah, ini kemudian membuat masalah ataupun membuat sebagian orang bingung mengucapkannya. Contohnya di qulil af ini tadi, kemudian wal asr juga sama. Di akhir-akhir surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Nah, ya, sekarang kembali kepada qul afu. Nah, maksud dari ikhfat di sini adalah kita menunjukkan huruf wawunya. Wawunya kita tunjukkan sehingga orang yang mendengar sadar kalau ada waw setelah fa. Karena kalau seandainya kita tidak mengucapkan ikhfat, kita akan hanya baca qulil af. Nah, ini pertama bahasanya qulil af. Orang yang mendengar qulil af, ain fa sukun selesai. Orang akan mendengar pahamnya ain fa selesai. Tidak demikian padahal setelahnya ada waw. Nah, sehingga di sinilah muncullah ikhfat yang istilahnya diistilahkan dengan ikhfat. Ya. Diistilahkan dengan ikhfat. Secara pengucapannya ya memang kita akan mengucapkannya seperti ini. Qulil af. Ada waw, wawnya ini kita perdengarkan karena waw kita tahu bersama huruf waw ini merupakan induk dari huruf dhammah atau dari harokat dhammah. Bagaimana pernah kita katakan awummahuma wawun waya. Ya. Induk dari dhammah adalah waw. Sehingga ketika kita mengucapkan, kita akan mengucapkan seakan-akan wawnya jadi ya qulil afu. Jadi kayak wu gitu loh, wu. Karena waw adalah induk dari dhammah. Sebagaimana ya merupakan induk dari kasrah. Sehingga akan kita ucapkan seperti qulil afu. Tapi ingat ya ini ucapan saja ya yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan ikhfat. Aslinya ya jelas talaqi dan musyafahah. Aslinya dari talaqi dan musyafahah. Para ulama turun-menurun seperti ini. Kemudian muasirin, kalau muasirin memberikan nama khusus untuk mempermudah. Jadi kita ucapkan qulil af. Jadi af setelahnya ada kayak tapi pelan. Sehingga dinamakan dengan ikhfat ya. Ikhfat ya. Kalau bisa dikatakan dengan ismam, kalau ismam enggak. Kalau ismam, karena kalau ismam nanti hanya ini saja hanya isyarat saja. Karena kalau misalnya kita ucapkan nasta'in, wah ini ismam ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ismam hanya seperti ini, tidak ada suaranya. Tapi ini ada suara karena waw, suaranya kita suarakan
menjadi seperti ada dhammah. Kenapa? Karena waw adalah induknya dari dhammah. Nah, dan nanti kita katakan ismam juga tidak bisa dari satu sisi karena ismam itu tidak ada suara, hanya sekedar isyarat. Kemudian yang kedua, kalau huruf terakhirnya bukan waw, nggak akan kita baca seperti dhammah. Contohnya misalkan al-wahyu misalkan, al-wahyu misalkan. Kalau kita ucapkan jadi kita sukun misalkan waqaf ya, kita akan ucapkan al-wahi, al-wahi, ada i-nya setelahnya. Nah, ini ikhfat ya, ikhfat namanya ya. Atau misalkan badiyar ra'i kan aslinya badiyar ra'i. Tapi kalau kita waqaf badiyar ra'i, ada i-nya, ada ikhfatnya. Nah, ini kalau untuk waw dan ya. Ya, karena masing-masing merupakan induk dari dhammah dan kasrah. Tapi kalau misalkan nanti huruf-huruf yang lain wal 'asr, mau gitu, itu. Lafi khusr. Khus, jadi bukan sinnya yang kita pantulkan, kata lafi khusr. Ya. Karena lafi khusr. Sehingga suaranya pun pelan. Salah orang yang hanya mengucapkan wal 'asr. Ini salah, kurang tepat. Salah juga orang yang mengucapkan wal 'asr. Nah, ini juga salah. Ser dengan keras salah. Karena hanya di pelan saja. Hanya untuk menunjukkan setelah shad ini ada satu huruf. Ya, setelah shad ada satu huruf, setelah fa sukun tadi ada huruf waw, setelah ha sukun ada satu huruf ya, sehingga dibaca dengan ikhfa tadi atau ikhfa. Ya, ini istilahnya. Tadi diistilahkan dengan ikhfa, diistilahkan dengan ikhfat, ya intinya cara membacanya seperti itu. Ya, ya betul sekali, huruf fa-nya tetap dialirkan dulu. Ulil af. Jadi seperti itu. Tidak kita potong ulil af. Ini enggak, ulil af, enggak. Tapi tetap kita alirkan karena fa nantinya sifatnya adalah rokhawah dan harus. Ya, ini untuk pertanyaan ini. Fadhal, saya Tawan. Nah, Ustaz Hafid, jazakumullah khairan atas pertanyaan, Ustaz. Ini juga bentar lagi terlebih Ramadan, Ustaz ya. Banyak masjid-masjid kadang surat Al-Qadar gitu, Ustaz. In anzalnahu fi lailatul qadr gitu kan. Hanya sekedar di dalnya saja. Bahkan gak ada qalqalah. Ya, betul sekali. Nah. Ya mudah-mudahan di sini semua asatidzah para pengajar Al-Qur'an mudah-mudahan bisa mendidik terus kaum muslimin. Siapa tahu mereka menjadi imam di masjid-masjid, itu kita juga mendapatkan bagian pahalanya. Taib Ustadz Afid, untuk pertanyaannya berikutnya Ustadz, Ana ingin bertanya, pada dhammah dengan dhammah itu Ana pernah dengar ilmunya dari seorang syaikhah bahwa jika dhammah dengan dhammah ada huruf fa, dzal dan dha itu diirjakan, Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz masalah ini? Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiik, dalam masalah ini memang ya ini masalah yang dakik ya dalam masalah ini, terutama untuk huruf fa, dha ya. Kenapa kemudian ada yang berpendapat ini perlu dikerjakan, karena memang mereka melihat dari sisi ketika kita mengucapkan huruf fa ya. Ini kan fa sama ataupun huruf tha misalkan, huruf-huruf ini kan huruf-huruf yang ujung gitu. Huruf-huruf yang ujung. Dan kalau seandainya tidak kita irjakan ke belakang ya. Misalkan contohnya apa? Ada yang mau ngasih contoh barangkali yang berurutan, kemudian ada huruf fa, dha, kalau fi dholalin, tapi kalau dholalin nanti bentuknya kasrah. Ya, contohnya na'budu, Ustaz, coba na'budu mungkin. Ya bagus. Na'budu. Nah, biasanya kita kan baca na'budu, ya kayak gini. Tapi kalau seandainya kita irjakan dulu, na'budu, na'budu atau na'budu misalkan. Kalau yang selainnya coba selainnya yang huruf yang fa misalkan, fa. Kufuan. Kufuan. Nah, betul sekali, bagus sekali. Ini contoh yang sangat bagus sekali. Huruf fa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagian kenapa kemudian berpendapat bahwasanya ada harus kita irjakan dulu karena memang huruf fa ya, kalau kita lihat dari sisi teori ya, dari sisi teorinya, misalkan huruf fa ini kan kita dari bibir ini ya, bibir
fa kayak gini dari bibir, yang merupakan bibir juga nih ujung-ujung nanti dengan doma kan kita monyongkan bibir juga, kufu ya. Nah sehingga katanya ya menurut mereka kalau seandainya tidak kita irja'kan dulu ya, nantinya fa-nya kayak kurang sempurna ya. Fa-nya kayak kurang sempurna kita mengucapkannya. Jadinya nanti masuknya ikhtilas ya, tadinya maksudnya ikhtilas. Kufuwan dari kufuwan jadi gini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan kufuwan ahad ya. Tapi kalau aneh saya pribadi ya Allah alam ya, Allah alam ya. Jadi tanpa dikerjakan pun sebenarnya fa-nya ini tetap bisa kita ucapkan dengan sempurna. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Tetap kita bisa ucapkan dengan sempurna. Tapi mungkin dari sisi syaikhah tadi atau syekh tadi melihat karena sebagian orang membacanya jadi ikhtilas. Kalau ini doma ya, terutama misalnya atau doma harokat-harokat yang semuanya pendek ya. Ya kemudian dia melihat atau dikerjakan dulu supaya fa-nya tidak terbaca dengan ikhtilas. Tapi ini sebenarnya nanti juga untuk ikhtilas ini juga sebenarnya bukan hanya pada huruf-huruf ini terjadinya. Ya. Misalkan kalau huruf-huruf yang semuanya berharokat pendek-pendek semua, kemudian berurutan, kemudian makhrajnya saling berjauhan, terkadang terjadi ikhtilas. Misalkan ketika kita misalkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton, khutuwa. Biasanya kadang tonnya terlalu cepat jadi ikhtilas. Wala tattabi'u khutuwa, nah, ini salah. Jadi harus khutuwa atau misalkan asyaitonu ya'idukum ya'i. Nah, ya kemudian pindah ke ai yang di sini, kemudian pindah ke dal, ya'idu. Kadang ai ini jadi ikhtilas. Ya para ulama biasanya ketika orang setoran perhatikan banget di sini para masyayikh. Asyaitonu ya'idukumul. Karena banyak orang bacanya cepat jadi ikhtilas. Asyaitonu ya'idukumul. Ini ikhtilas. Tapi kalau dari yang saya tadi kembali ke pertanyaan tadi, Allah alam ya, dari yang saya dapati, dari masyayikh dan sebagainya, biasanya tidak harus irja, selama yang penting atau tidak perlu irja ya, tidak perlu irja, yang penting selama kita tidak mengikhtilaskan huruf tersebut. Ya. Jika hurufnya domah berurutan, ya, kita ikhtilaskan walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kurang lebih seperti itu. Allah alam bisawab. Fadhal, Ustaz. Naam, jazakumullah khairan Ustaz Afid atas jawabannya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih masuk pada bab itmamul harokat Ustaz. Penyempurnaan harokat. Bismillah, Ustaz izin bertanya, sebagaimana pada umumnya ketika kita mengucapkan huruf-huruf berharokat fathah, maka mulut harus dibuka. Bagaimana dengan huruf-huruf berharokat fathah namun dia memiliki sifat tebal? Apa tetap harus membuka mulut dengan ukuran standar atau sedikit disempitkan? Dan apakah akan berpengaruh pada bunyi ketebalan huruf tersebut jika kita terlalu membuka mulut kita ketika membaca huruf isti'la dengan harokat fathah seperti biasanya? Barakallahu fiik. Wallahi barik fiik. Iya, pertama perlu kita pahami ya, standarnya sekarang seberapa gitu. Karena dulu ketika saya kecil itu belajar standar ngucapin fathah itu ada yang mengatakan entah itu mungkin pernah dengar atau enggak. Tapi saya pernah dapati ada yang ngajari harus 3 jari seperti ini ya. Jadi kita mengucapkan a'udzu billahi. Ada yang mengatakan seperti ini. Ini satu hal yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan kalau untuk seperti ini, untuk belajar awal itu bagus. Ya, untuk belajar awal itu bagus. Untuk belajar maksudnya terutama untuk murid-murid atau santri-santri yang daerahnya maaf di daerah yang bahasanya itu biasanya medok. Biasanya medok ya. Kalau yang bahasanya medok biasanya kalau nggak diajari suruh a, dia nanti baca a'udzu ya. Tapi orang Indonesia insya Allah lidahnya itu luwes, gitu. Jadi mudah diperbaiki. Kadang hingga sampai muncul ini harus tiga jari seperti ini untuk ini ya. Padahal tidak harus, tapi kalau untuk awal belajar suatu hal yang bagus untuk mempermudah supaya tidak terucap seperti tafkhim untuk huruf to, lo, supaya tidak terucap tafkhim. Ini yang pertama, yang perlu kita pahami.
Kemudian yang kedua, huruf yang isti'la, ya, ketika fathah tetap kita buka mulut sebagaimana huruf-huruf yang lain, karena isti'la sendiri ya menebalkan huruf bukan berarti dengan menutup mulut, tidak boleh enggak ya. Bagaimana cara menebalkan suatu huruf? Dari namanya sendiri isti'la. Isti'la itu adalah pangkal lidah ya, pangkal lidah itu naik ke atas untuk isti'la. Ya, kata naik isti'la, ya, naik ke atas. Jadi pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya. Sehingga ketika kita mengucapkan kho, mau kita lebarkan gini pun kho akan tetap tebal. Ya. Begitu juga yang itbaq. Karena itbaq nanti juga hubungannya sama pangkal lidah naik ke atas, kemudian bagian depan juga naik, atau sebagian besar lidah itu naik ke atas. Sebagian besar lidah naik ke atas. Do, misalkan. Ini tidak masalah, tidak mempengaruhi. Tapi diingat ya, membuka mulut ya, bukan ketika fathah bukan berarti harus buka banget ya. Enggak. Kayak tadi yang harus tiga jari enggak. Buka sekenanya. Au ya. Ta, ya. Seperti itu. Jadi yang buka tetap buka, tapi buka sekenanya. Baik di huruf yang isti'la ataupun huruf yang tidak isti'la. Nah, adapun untuk latihan latihan harus buka mulut, harus dibuka lebar, harus ini dan sebagainya. Untuk latihan bagus. Tapi setelah biasa, sudah biasa. Nah, kalau kita lihat para qurra, para masyayikh, bacanya enggak a'udzubillah, enggak. Biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasa bacanya, biasa mukanya mulutnya terbuka pun banget ya. Hanya sekedar terbuka ya. Hanya sekedar terbuka. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, betul. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya. Dulu pernah dengar kalau membaca Al-Quran pada pertengahan surat maka cukup dengan ta'awudz saja tanpa basmalah. Apakah ini benar? Ya, tanya yang bagus juga. Benar. Jawaban seperti itu cukup benar ya. Jadi sebenarnya ada kalau kita lihat dari perkataan Asy-Syatibi rahimahullah dalam bab seputar ini al-basmalah baina suratain, beliau katakan wa fil ajza'i khayyara man tala. Wa fil ajza'i maksudnya adalah di tengah-tengah, mau mulai dengan basmalah ataupun tanpa basmalah. Jadi isti'adzah langsung ayatnya ataupun isti'adzah basmalah kemudian langsung ayatnya. Jadi bebas ya. Meskipun kemudian ketika mengomentari hal ini Ibnu Jazari rahimahullah dalam kitab An-Nashr ya, beliau katakan tapi ada hal yang mungkin sedikit perlu kita perhatikan dalam seputar membaca basmalah atau tidak membaca basmalah di tengah surah. Jadi dari sekedar untuk adabnya. Jadi pertama hukumnya adalah dikasih pilihan mau membaca basmalah atau enggak, bebas. Tapi kalau dari segi adab, ya, dari segi adab, apa kira-kira? Pakai basmalah atau enggak? Kalau dari segi adab nih dari halo. Iya, kayak ada yang ngomong tadi. Siapa? Disesuaikan dengan ayat berikutnya, ayat yang mau dibaca. Iya, betul sekali, ahsan sekali. Fauzi Ramadan ya, disesuaikan. Nah, beliau disesuaikan dengan ayat selanjutnya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita ayat setelahnya misalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka kita baca basmalah. Kenapa? Karena dhamir setelahnya adalah ataupun fa'il yang disebutkan atau isim yang disebutkan setelahnya adalah lafzul jalalah Allah atau Ar-Rahman misalkan, atau ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, atau misalkan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ini dhamirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca basmalah. Kenapa? Karena kalau di basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalimat terakhirnya adalah Ar-Rahim. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau seandainya yang lain, yang selainnya, atau apabila kalimat yang menunjukkan berkenaan dengan syaitan atau orang-orang kafir dan sebagainya, maka cukup isti'adah saja. Misalkan kita ingin mulai asyaitonu ya'idukumul faqra tadi. Nah, kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonu langsung asyaiton. Karena pas ar-rajim syaitan. Karena kalau misalnya kita bismillahirrahmanirrahim tadi ar-rahim kemudian setelahnya asyaiton. Nah, ini kayak kurang pas gitu, menurut para ulama. Karena para ulama sangat perhatian sekali dengan ma'ani, dengan adab tatkala membaca Al-Qur'an. Orang yang cerdas bisa membedakan. Orang yang cerdas bisa membedakan. Ini ayat yang mau kita baca, setelahnya bahas tentang apa. Seperti itu. Maka perlu kita baca basmalah atau tidak. Meskipun memang ketika kita baca basmalah di kalimat ayat yang ini atau tidak baca basmalah, semuanya boleh. Fil ajza'i khayru man talab. Tapi untuk dari segi adab, ya, dari segi adab maka kita harus cerdas-cerdas memilihnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhal. Baik Ustaz, jazakumullah khairan pada Ustaz Hafid atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, afwan izin bertanya Ustaz, apa perbedaan ikhtilas dan raum? Syukran. Ya, ikhtilas dan raum, ini juga para ulama juga sering menyinggung dalam masalah ini, dalam ilmu qiraat terutama ya. Ar-raum, ya, ar-raum sendiri merupakan al-ityan bi ba'dil harakah. Al-ityan bi ba'dil harakah, akan tetapi raum ini hanya terjadi ketika waqaf. Yang pertama. Raum hanya terjadi ketika waqaf. Sedangkan ikhtilas, ini perbedaannya, ikhtilas nantinya terjadi ketika di tengah-tengah kata. Ya. Ikhtilas terjadi di tengah-tengah kata. Jadi ketika kita mengucapkan misalkan raum ya, kita ini kan dari raum dulu, raum, misalkan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat mi ini saja ini merupakan raum, bukan namanya adalah ikhtilas. Karena memang kita mengucapkannya di tengah-tengah kata. Ya. Kemudian untuk ikhtilas, ya, untuk ikhtilas dalam riwayat Hafiz, ikhtilas di mana Sobat? Coba ada yang bisa membawakan contohnya ikhtilas. Ya. Ikhtilas yang memang ikhtilas benar ya, bukan ikhtilas salah. Kayak tadi asyaitonu ya'idukumul faqra. Jadi kalau ikhtilas yang salah. Ya. Tapi ikhtilas yang memang ada dalam riwayat Hafiz. Kalau dalam riwayat yang lain banyak. Tapi kalau ikhtilas yang dalam riwayat Hafiz. Fadhal. Bismillah, yang ada di lafaz la ta'manuna ya Sat. Ya, betul sekali. Manu. Karena cara yang kita baca ada dua cara, tapi yang muqaddam adaan adalah dengan ismam ya. La ta'manna, la ta'manna seperti ini. La ta'manna. Tapi bisa juga dibaca dengan ikhtilas ya. Baca juga dengan ikhtilas, kita bacanya la ta'manuna. Nah, ini karena bukan di atau di tengah-tengah kata ya, bukan di waqaf. Ya, kita baca la ta'manuna tapi cepat ya. Nah, di antara perbedaan yang lain antara raum dan al-ikhtilas ini adalah para ulama mengatakan ya, setelah dari hasil talaqi dan musyafahah, mereka katakan al-juz'ul mutabaqi fil ikhtilas ya, minal harakah aktsar. Ya, maksudnya ketika ikhtilas itu kurang lebih ya, ini hanya para ulama mengatakan jadi 2 sulusai harakah ya, bimiqdari sulusai harakah. Sedangkan raum hanya sulus saja, sepertiga saja. Kalau ikhtilas, jadi ikhtilas itu pengucapannya lebih jelas daripada raum, intinya seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Ikhtilas lebih jelas daripada raum. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mi-nya untuk raum ini tipis sekali, karena cuma tinggal sepertiga. Karena kalau kita ucapkan harokat secara sempurna, Bismillahirrahmanirrahim, mi, ini harokat sempurna. Tapi kalau ikhtilas cuma sepertiga, mi, jadi terlihat pelan sekali. Ikhtilas, raum maksudnya. Raum hanya sepertiga, karena tipis sekali. Rahimi, seperti itu. Tapi ikhtilas, la ta'manuna, lebih
jelas daripada raum. Jadi 2/3 harokatnya. Jadi kalau kita ucapkan harokatnya sempurna, la ta'manuna nuna. Tapi kalau ikhtilas nuna nu langsung na, itu cepat gitu. Karena cuma 2/3. Ini diantara perbedaan antara raum dan ikhtilas. Dan dua-duanya ada. Kemudian para ulama mengatakan untuk ikhtilas ya, bisa terjadi dari 3 harokat yang ada semua, fathah, kasroh ataupun dhammah, ya, bisa semuanya. Bisa semuanya. Akan tetapi untuk raum hanya harokat apa untuk raum? Kasroh dan domah. Kasroh dan dhammah. Kalau fathah tidak ada ya, fathah tidak ada. Untuk raum, ya, fathah tidak ada. Meskipun dalam bahasa ini satu hal yang penting juga, satu faedah juga yang penting, meskipun dari menurut para ahli nahwu, ya, menurut para ahli nahwu, dalam bahasa Arab raum itu ada dalam fathah. Dalam bahasa Arab ya. Jadi kita mengucapkan raum meskipun fathah, misalkan al-alamina, itu bisa. Bisa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Perhatikan dulu hal ini. Dalam bahasa Arab, raum itu bisa terjadi untuk harokat fathah. Tapi dalam membaca Al-Quran, tidak ada raum untuk harokat fathah. Karena apa? Al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Baca Quran ini tidak bisa kita kiaskan ini, oh ini dalam bahasa Arab bisa, ini tidak bisa. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita, sudah kita baca seperti itu. Nah, ini menunjukkan Al-Quran dan qiraat sunnatun muttaba'ah. Tidak bisa kemudian hanya sekedar karena bahasa Arab boleh bacanya seperti ini, bahasa Arab ini boleh, dalam bahasa Arab bisa diidghamkan, dalam bahasa Arab bisa diinikan, kemudian kita bebas baca, tidak bisa. Bahkan dalam masalah raum saja, dalam masalah raum saja tetap tidak bisa. Dalam bahasa Arab oke, fadhol, antum mau dalam ngomong bahasa Arab pakai raum, pakai ismam, pakai apa, fadhol, terserah. Tapi dalam Al-Quran ada ilmunya, salah turun menurun, kita membaca iqra'u kama ulimtum, bagaimana kita diajarkan. Lebih seperti itu. Baik Ustaz, baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Hafid atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, mengapa mushaf yang biasa kita baca selalu dimulai dengan Al-Fatihah di sisi kiri dan 5 ayat Al-Baqarah di sisi kanan? Syukran Ustaz. Ya, jawaban singkatnya ya udah tanya ke yang pencetakan itu. Kenapa seperti itu? Jawaban singkatnya. Tapi sebenarnya Allah alam ya, kalau kita lihat juga ada hubungannya dengan ada namanya istilah ya, dalam tajwid dan qiraat ada namanya al-halul murtahil. Istilah al-halul murtahil. Ya. Apa ini? Ada yang pernah dengar istilah ini? Ya. Al-halu wal murtahil ya. Al-halu wal murtahil. Istilah baru nih. Ya, Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan dalam Asy-Syatibiyah, wa ma afdhalul a'mali illa iftihahuhu illa halan wa irtihalan, kata beliau. Beliau sebutkan di sini ya. Dalam hal ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Dari sejak zaman dahulu. Ulama sejak zaman dahulu. Merupakan kebiasaan para qurra. Apa maksud kebiasaan tersebut? Mereka membiasakan, ya, yang kemudian diistilahkan dengan al-halul murtahil, ini adalah, maksudnya adalah ketika seorang murid, ya, ataupun kita, misalnya kita baca Quran, ya. Ketika kita baca Quran, biasanya kan kita tadarus, ya, mungkin sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz, nanti misalnya kita sudah selesai di surat An-Nas, kita hataman ini, hataman ya. Misalnya selesai, kita berarti sudah selesai hari ini, saya selesai misalkan baca Qul Huwallahu Ahad, kemudian Qul A'udzu Birabbil Falaq, kemudian An-Nas. Berarti kan sudah selesai 30 juz untuk dari tadarus harian. Maka para ulama, kebiasaan mereka ketika mereka sudah selesai An-Nas, tidak kemudian langsung tutup Quran, langsung selesai pergi, enggak. Ketika mereka sudah selesai dalam 30 juznya, mereka akan membaca Al-Fatihah plus 5 surat Al-Baqarah. 5 ayat, maksudnya 5 surat lagi. 5 ayat di surat Al-Baqarah. 5 ayat di surat Al-Baqarah. Kenapa berhentinya di ayat ke-5? Ayat ke-5 kan, ayat ke-5 apa ayat? Ayat kan,
Ayat kelima surat Al-Baqarah. Ayat kelima surat Al-Baqarah. Lupa semua apa gimana nih? Ulaika. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini berarti bagus sekali. Selain ini merupakan wakaf yang tam, juga menceritakan akhir dari cerita kisah orang-orang yang beriman. Apa nggak ada ayat yang keempat, ayat yang ketiga? Wakafnya belum tam itu, belum atam maksudnya. Belum wakaf yang atam, atamul atmam ya maksudnya. Nah, berarti ayat yang kelima ini karena maksudnya apa? Mereka kemudian setelah An-Nas kemudian dimulai awal lagi, ini kemudian muncul istilah al-halul murtahil, maksudnya adalah setelah kita selesai baca 30 juz, bukan berarti kita sudah finish. Enggak. Tapi ini adalah al-halul murtahil, sesuatu yang terus berulang maksudnya. Kita selesai 30 juz, ya udah Al-Fatihah lagi, kemudian 5 ayat surat Al-Baqarah untuk menambah semangat bahwa saya besok saya masih akan ngaji lagi gitu. Bukan berarti saya selesai 30 juz sudah selesai, finish, bebas. Enggak. Oleh sebab itu para ulama terdahulu seperti itu. Begitu juga ketika mereka mengajarkan kepada para muridnya. Ketika setoran, muridnya setoran, selesai alam yakul qul di birabbil falaq jinnati wan nas, akan disuruh biasanya baca lagi Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian sampai 5 surat Al-Baqarah selesai. Ini hatamnya di sini maksudnya. Maksudnya apa? Untuk memberikan semangat dan mengingatkan kepada murid, kamu ini sudah selesai 30 juz bukan berarti selesai baca Quran. Selesai setoran bukan berarti selesai baca Quran, enggak. Diulang lagi. Seperti itu ya. Jadi ini istilahnya al-hal al-murtahil. Ya, kebiasaan para tabi'in kalau yang dari saya lihat. Memang bahkan ada hadisnya dalam masalah ini, tapi hadisnya ya yutakallam fi sihhati, ya. Yutakallam. Jadi oleh sebab itu nggak saya singgung sebenarnya. Karena yutakallam fi sihhati. Akan tetapi para tabi'in ya, mereka membawakan maksudnya athar-athar mereka sendiri. Gitu. Mereka senang melakukan hal tersebut. Dan biasanya para tabi'in ketika melakukan sesuatu, untuk mereka ijma ataupun banyak kebiasaan yang mereka lakukan, biasanya mereka melihatnya juga dari para sahabat. Jadi kalau dari segi atharnya, hadisnya ada, tetapi hadisnya juga yutakalam fi sihhati. Tetapi ini merupakan kebiasaan para ulama terdahulu, sejak zaman tabi'in. Dan para tabi'in kan ambil ilmunya, belajar dari para sahabat. Ini memang udah kebiasaan dari dulu. Jadi bahkan sampai sekarang juga. Ketika saya setoran, Masjid Nabawi, setoran Wirasabah dan sebagainya, selesai disuruh 5 ayat lah itu Al-Fatihah sama 5 ayat di surat Al-Baqarah. Nah ini suatu hal yang bagus juga ya. Halan wartihalan mujammal kata Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu hal yang bagus. Karena juga mengingatkan kita, oh ini ketika selesai ya kamu belum finish gitu. Kamu nanti masih ada hal lain yang perlu kamu lakukan. Yaitu baca Quran terus, dijaga terus Al-Quran, dibaca terus setiap hari, pahala semakin banyak dan semakin kuat hafalan dan seterusnya. Allah alam bisawab. Fadhal, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Hafid atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, afan Ustaz, apakah faidah pengelompokan laqab huruf sedangkan huruf sudah jelas letak makhrajnya? Jazakumullah khairan. Ya, bagus sekali ini juga. Jadi faedahnya sebenarnya juga niatnya itu adalah untuk mempermudah. Jadi ada huruf lithawiyah, ada huruf syajariyah dan sebagainya. Makhrajnya memang jelas. Mungkin menurut kita yang sudah belajar sudah jelas gitu. Tapi sebagian orang kadang ketika disebutkan ini makhrajnya di segini ini dan sebagainya, mungkin sebagian orang agak sulit menghafalnya atau agak sulit ini, sehingga ada sebagian ulama yang berinisiatif ya sudah dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi malah al-qabul huruf inda Khalil bin Ahmad. Lalu beliau menyebutnya dengan huruf lithawiyah, huruf syajariyah, huruf ini dan sebagainya. Karena mereka niatnya dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini membuat istilah ini untuk mempermudah orang-orang non-Arab, ya, orang non-Arab untuk mempermudah dalam mengucapkan huruf-huruf Arab. Ini niat bagus. Yang kemudian setelahnya menurut beliau Sibawai kemudian mengkelompokkan dengan lebih bagus lagi dan sebagainya sampai sekarang. Ya. Tapi apa yang dikelompokkan oleh Khalil ya, dari al-qabul huruf tetap ada sampai sekarang. Ya, untuk mempermudah juga sebenarnya. Jadi kita mungkin bisa memahaminya dari yang sekarang dari Jazariyah misalkan kita sudah tahu ini makhrajnya ini dan sebagainya. Mungkin sebagian orang ada yang bingung.
dalam hal itu. Kemudian dengan pembagian khalil lebih mudah. Intinya semuanya adalah tujuannya untuk mempermudah. Mau pakai alqab ini atau pakai istilah yang lain, mau dibuat laqab baru dan sebagainya, tafadhol. Karena hakikatnya satu. Hanya saja mungkin tata cara untuk menjelaskan antara satu orang dengan orang lain, tata caranya beda. Antara Khalil dengan muridnya si Bawai beda caranya. Dalam kitab atau kitab Al-Ain punya Khalil, cara menjelaskannya beda. Intinya sama, caranya beda. Bahkan kemudian seiring berjalannya waktu, ilmu tajwid dengan banyak istilah-istilah lagi kan, untuk niatnya untuk mempermudah. Istilah mat ini, istilah ini, itu, dan sebagainya. Ikhfat tadi. Ya, menurut ulama dulu mungkin nggak perlu dibuat istilah kayak gini. Tapi menurut kita sekarang ulama mu'asirin, ini kayaknya perlu dibuat tanbih kayak gini. Perlu dibuat seperti ini, perlu dibuat seperti ini. Niatnya semuanya adalah untuk mempermudah. Ya, sabar. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Hafid atas jawabannya. Kemudian berikutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya, bismillah, Ustaz izin bertanya. Apakah di surat Al-Hujurat ayat 11 termasuk bagian dari bacaan naql atau hanya iltiqa'us sakinain pada kata bi sadism? Jazakumullah khairan. Oh iya. Ada yang bagus ya, sebentar. Mungkin supaya lebih mudah dipahami kita gambarkan dulu ya. Kita dalam semua qiraat atau riwayat Hafs dan lain-lain ya, kita bacanya di ayat ini bi salism. Kita dibaca bi sal ismu. Saya tampilkan terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, lafaz al-ismu, aslinya kalau kita lihat dari ism gini ya, ismun ya. Nah, hamzah di sini, ya, supaya kita lebih paham, hamzah di sini, hamzah apa ini namanya? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol kita tahu bersama akan kita baca kalau seandainya sebelumnya tidak ada apa-apa. Mutawassil ila lafaz ya. Karena ketika kita baca huruf yang atau orang Arab itu nggak bisa memulai kalimat dengan huruf yang sukun. Ya. Sehingga datanglah hamzah wasol. Ya. Yang kita baca ismun, ismu seperti itu. Nah, akan tetapi hamzah wasol nantinya akan hilang. Akan hilang kalau seandainya tidak dibaca, maksudnya tidak akan terbaca dalam lafaz kalau seandainya sebelumnya ada kalimat ya. Misalkan dalam kalimat ismu ini, kemudian kalau ada huruf ba-nya ya, maka ismunya i-nya nggak akan dibaca lagi, akan langsung kita baca bismi rabbikal ladzi khalaq atau bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca dengan demikian. Hamzah wasalnya tidak akan terbaca lagi. Nah, cuma di sini adalah kebetulan yang datang di sini adalah huruf lam ya. Lam ta'rif ya, lam ta'rif. Lam ta'rif. Lam ta'rif sendiri aslinya juga sukun. Jadi kalau kita lihat sebentar. Lamnya ini sukun. Nah, kemudian sinnya ini sukun. Ya. Kemudian di sini ada karena lam ta'rifnya juga sukun, datanglah hamzah wasol yang kedua. Ya, atau yang pertama kalau di sini ya, seperti urutannya. Yang sebelum lam ta'rif. Jadi ini hamzah wasol yang di sini juga merupakan hamzah wasol. Berarti kan ada dua hamzah wasol, di tengahnya adalah lam. Nah, hamzah wasol yang setelah lam atau sebelum sin ini, hamzah wasol yang sini, karena sebelumnya sudah ada lam, ini sukun, kemudian ada sukun lagi, maka hamzah wasolnya sudah tidak terpakai. Ini kan, hamzah wasolnya tidak terpakai. Nah, hingga kemudian berkumpul antara lam yang sukun kemudian dengan sin yang sukun. Nah, karena ada dua sukun, maka kemudian datanglah seperti kita mengucapkan khaironil wasiyah, maka datanglah ada namanya kasrah seperti ini. Sehingga kita baca bi'salism. Ya. Dari segi teori seperti itu. Ya. Tapi kemudian sebagian ulama juga ada yang mengatakan membedakan mengatakan antara hamzah wasol yang pertama dengan yang kedua ini beda katanya. Antara hamzah wasol yang pertama dengan yang kedua beda. Ini kan hanya muncul kalau hurufnya di ta'rif ya. Hurufnya di ta'rif. Ini ada lam ta'rifnya, hamzah wasol yang pertama. Tapi hamzah wasol yang kedua kan mau enggak mau tuh ada gitu loh. Ya, mau enggak mau tuh ada. Mau enggak mau tuh ada.
Meskipun tidak ada lam ta'rifnya, hamzah wasal yang pertama ada. Kita zaman ismun, isnain, ibnun, dan sebenarnya dia mau nggak mau memang harus ada gitu. Hamzah wasal ya. Hamzah wasal yang tanpa lam alif. Tanpa lam ta'rif maksudnya, tanpa lam ta'rif. Sehingga mereka mengatakan yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi bukan seperti itu, akan tetapi harokat dari hamzah wasal ini, ya, jadi hamzah wasalnya bukan hilang, akan tetapi harokatnya di sini hanya sekedar dipindahkan ke huruf lam, sehingga terjadilah istilahnya naql. Nah, ini intinya apa? Ini hanya dari dua sudut pandang yang berbeda. Tinggal antum milih sudut pandangnya yang mana. Sudut pandang ini adalah iltiqa'us sakinain, yang lam sukun bertemu dengan sin sukun, lam ta'rif bertemu dengan sin, kemudian iltiqa'us sakinainnya dengan kasroh, lismu, isalismu, ataukah antum sudut pandangnya ini antara hamzah wasal yang pertama dengan yang kedua ini berbeda, sehingga dinamakan dengan naql. Jadi ini juga pembahasan yang sebenarnya cukup panjang dari dulu. Dia udah tahu ini naql. Ini enggak, ini bukan nakal. Ini kalau nakal kan biasanya kalau misalkan di waros dan apa, nakal kan hamzahnya bukan hamzah wasol. Ya, nakal itu nanti hamzahnya adalah hamzah kotok. Ya. Alardu misalkan alardu, ardu itu kan hamzah kotok. Jadi kita nakalkan alardu. Ya, alardu jadi atau alakhirah. Yang kita nakalkan alakhirah ya kalau warosnya. Alakhirah. Akhirah kan hamzah wasolnya bukan hamzah wasol, hamzah kotok. Jadi tidak masalah, tinggal antum sudut pandangnya lebih condong kemana. Karena kalau kita katakan ini nakal, sebagian ulama tetap ada yang berpendapat ini bukan nakal. Kalau kita katakan ini bukan nakal, sebagian ulama tetap ada yang berpendapat ini adalah nakal. Ya, sudut pandangnya berbeda, cara bacanya sama. Jadi dari segi teori berbeda, tapi cara bacanya semuanya, bacanya mau yang katakan nakal, mengatakan iltiqa'us sakinain, semuanya maksudnya kan bi'salismul fusuq. Bi'salismul fusuq. Kemudian dalam hal ini juga yang cukup banyak disinggung oleh para ulama dalam masalah ini adalah dalam pengucapan kalau seandainya kita wakaf ya, wakaf ikhtibari. Kemarin kan kita sudah baca ya, atau sudah kita pelajari wakaf ikhtiyari, ikhtibari, ibtirari, intidhari. Kalau kita berhenti pada lafaz bi's. Ya. Bi's. Dan misalkan bi's. Kemudian kita mulai dari lafaz tadi yang al-ismu ini ya, al-ismu ya, al-ismu. Kita mulai dari sini. Cara bahasanya gimana? Apa? Ada yang tahu nggak? Ini ikhtibari, ini wakaf lagi ikhtibari. Cara bahasanya gimana? Al-ismu, alismu, lismu atau gimana? Gimana cara bahasanya? Halo. Ya, itu ada malu-malu kayak ini. Nah, sama saya gimana ini? Anggap lagi ujian ini. Sama saya gimana ya? Ya, para ulama menjelaskan dalam hal ini ya, untuk cara membacanya, tetap kalau lamnya tetap akan kita baca dengan lismu. Ya, lismu. Sekarang permasalahannya karena huruf di depannya ini enggak ada. Berarti kan kita langsung, berarti terus hamzah wasolnya gimana? Apakah kita baca? Enggak. Ya. Karena kalau kita sambung kan tadi hamzah wasol kalau nyambung tidak dibaca. Ya. Bi'salismu. Hamzah wasolnya yang pertama ini alnya, al-ismunya enggak akan kita baca. Tapi kalau ini kita kita hilangkan, jadi langsung kita baca dari alismu ini, dibaca apa enggak? Nah, di sini para ulama menjelaskan atau cara membacanya hamzah wasolnya ya. Kan hamzah wasolnya kan A ya, tapi hamzah wasol ini juga dari satu sisi dia muncul karena huruf setelahnya itu sukun, untuk supaya hurufnya tidak dibaca dengan sukun ya. Karena orang Arab nggak bisa baca dengan huruf sukun. Tapi juga permasalahan kedua, huruf lamnya kan sudah nggak sukun ya, huruf lamnya udah nggak sukun ya. Jadi apakah hamzah wasolnya ini masih perlu? Nah, dalam masalah ini cara bacanya ya, untuk ini ada dengan dua cara. Jadi bisa kita baca langsung lismul fusuqu, bisa juga kita baca dengan alismul fusuqu ya. Alismu atau lismu. Seperti itu. Alismul fusuqu atau lismul fusuqu. Jadi hamzah wasolnya tetap kita baca atau tidak ya. Dua cara ini boleh kita baca kedua-duanya ya.
Jadi tapi ini hanya untuk wakaf ikhtibari. Ya. Wakaf ikhtibari. Seperti itu. Fadhal, Ustaz. Nah, Ustaz, ini lanjut lagi Ustaz pertanyaannya. Kira-kira Masih banyak lagi. lumayan Satu lagi lah. 8 kayaknya masih ada. Ternyata banyak. Tapi satu lagi terakhir. pertanyaan berikutnya Ustaz. Berkenaan dengan ismam, ada berapa carakah pengucapan ismam dari qiraat Asim riwayat Hafiz dari Syatibiyah Ustaz? Atau mungkin lebih tepatnya mungkin ada di beberapa tempat ya mungkin ya. Kalau ismam ya cara pengucapannya ya ismam ya sudah kita monyongkan bibir. Caranya ya misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti ini. Karena ismam memang atau mungkin maksudnya ini ya si penanya. Mungkin misalnya ketika kita wakaf pada nasta'in ini. Nasta'in waktu itu sudah pernah saya singgung ya. Nasta'in. Atau mungkin ini juga Ustaz, ada apa namanya yang Anda pernah dengar, jadi kayak cara pengucapan lata mana itu ditahannya, apakah itu termasuk Ustaz? Jadi ada yang langsung maju, ada yang man dulu baru maju gitu. Mungkin ya. Jadi, bisa itu juga. Mungkin dalam segi ini misalnya kalau dalam lafaz lata man, jadi kita nunkan dulu lata man baru man. Jadi kan karena aslinya kan ada dua nun ya aslinya ya. Nah, takman, sedangkan huruf nun yang kedua yang aslinya dhammah. Sehingga kita la takman dulu man seperti ini sukun, lalu kemudian ketika mulai man kita mulai dipanjangkan gunanya la takman sampai nya ini monyongnya ini sampai sebelum kita mengucapkan huruf na-nya. Bagian orang salah mengucapkannya la ta'manna, ini salah. Jadi la ta'man langsung kayak gini salah. Tapi monyongkan dari mulai kita la ta'man enggak langsung di sini la ta'manna enggak. La ta'manna ya. Jadi man tidak langsung dari man-nya tapi juga tidak kemudian langsung berhenti juga. Jadi di antara yang salah seperti ini. La ta'manna, ini salah. La ta'manna. Jadi selama guna sampai sepersekian detik sebelum kita mengucapkan na-nya, kita masih menggunakan bibir ya, masih menggunakan bibir. Atau terakhir juga jadi dari segi yang ini bukan pertanyaannya ya. Atau dari segi misalkan beberapa cara ya, mengucapkan nasta'in, tawakuf dalam nasta'in ya. Waktu itu pernah saya singgung di pertanyaan-pertanyaan juga. Bisa berapa wakaf di sini? Berapa cara? Nasta'in. Betul. Sudah pernah saya singgung. 7. Ya, betul sekali. 7. Wakaf. Ya. Jadi kita nasta'in. Nah, ini 3. Kemudian dengan ismam bisa 3. Nasta'in. Nah, ini 3. Jadi bisa 3 ismam, berarti kan 3 cara ismamnya. Kemudian yang terakhir adalah raum ya. Nasta'in. Nah, seperti itu. Jadi ya mungkin itu yang dimaksud dalam riwayat Hafiz. Nanti kalau dalam riwayat Hamzah, dalam riwayat apa, banyak sekali lagi. Ismam banyak lagi. Tentunya itu kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Kalau kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, Masya. Kembalikan ke Ustaz. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Afid atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan kita sedikit demi sedikit terjawab. Kita sebagai pengajar Al-Quran dan juga bisa kita menyampaikannya kembali kepada murid-murid kita, atau kita bisa menjadi tahu bagaimana cara menjawab ketika mendapat pertanyaan sama dari murid-murid kita. Kemudian ini juga sebetulnya masih banyak lagi pertanyaan belum terjawab. Insya Allah mungkin di pertemuan-pertemuan yang lain. Bagi asatidzah yang masih memiliki pertanyaan, silakan dikirimkan di grup agar nanti bisa didata. Kemudian jangan lupa dimurojaah lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, kemudian juga materi-materi yang sudah kita bahas. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita, murid kita, dan kaum muslimin secara umum. Baik, kepada Ustaz Hafid dan asatidzah semua yang hadir, ana ucapkan jazakumullah khairan.
Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ustaz. Semoga jadi amal timbangan baik Ustaz. Amin. Amin, amin, amin. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.